Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara merespon terkait kepastian investasi Shell di Indonesia. Pemerintah tegaskan menghargai semua investasi swasta, namun setiap perusahaan harus mematuhi aturan yang berlaku di tanah air. Perusahaan pengelola SPBU Shell mengajukan kepastian investasi terkait kelangkaan BBM di Indonesia kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah menghargai semua investasi, namun tetap mengawasi dan memastikan setiap perusahaan untuk mengikuti aturan yang ada. Terkait kuota impor BBM Shell, menurut Bahlil, pemerintah sudah memberikan kuota 110% dibandingkan tahun 2024. Bahlil membantah menghalang-halangi investasi SPBU swasta di tanah air. Menyangkut dengan swasta ya, kita menghargai semua investasi yang ada ya, tapi juga swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya. Menyangkut kuota impor, saya sampaikan sekali lagi ya, kuota impor itu sudah kita memberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih. Bukan nggak kita kasih. Jadi apanya? 110% itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasi yang kita halangi? Bahlil meminta SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok BBM-nya. Kosongnya stok BBM di SPBU swasta sudah terjadi sejak akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Sekarwanda, Firdaus, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pagelaran internasional World Expo 2025 di Osaka, Jepang memasuki hari-hari terakhir. Meski demikian, Pavilion Indonesia masih terus menarik ribuan pengunjung untuk datang. Dengan konsep interaktif, ramah, dan penuh warna, pavilion ini sukses menggait hati para pengunjung dari berbagai negara. Hujan tak menghalangi langkah ribuan pengunjung untuk mengunjungi salah satu pavilion yang paling mencuri perhatian di World Expo 2025 Osaka, yakni Pavilion Indonesia. Dengan konsep interaktif, ramah, dan penuh warna, pavilion ini sukses menggait hati para pengunjung dari berbagai negara. Tak hanya penampilan seni, peran para LO atau liaison officer juga menjadi kunci kesuksesan keramaian pengunjung di Pavilion Indonesia. Dalam 6 bulan masa penugasan, para LO tak hanya mengawal operasional pavilion, tetapi juga menjadi wajah utama Indonesia di mata dunia. Lewat senyum, sapa, dan pertunjukan kebudayaan, mereka berhasil menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung. Keunikan interaksi inilah yang membuat Pavilion Indonesia mendapatkan tempat khusus di hati pengunjung. Bahkan tak sedikit yang memberikan hadiah, surat tangan, boneka, hingga permen. Pastinya sih excited banget, soalnya kayak nggak nyangka kalau tamu yang datang itu banyak yang ngasih hadiah. Dan ternyata waktu dilihat harganya lumayan mahal, jadinya kayak agak nggak enak. Yang pertama interaksi, yang kedua komunikasi, yang ketiga itu senyum dan sapa sih sebenarnya. Karena kan hospitality kita memang sangat terkenal juga, jadi menerapkan itu dimanapun kita pergi sih sebenarnya. Di penghujung penyelenggaraannya, Pavilion Indonesia juga turut memperoleh penghargaan perak kategori Exhibition Design untuk self-built pavilion dengan luas lahan lebih dari 1.500 meter persegi. Dari Osaka, Jepang, Syahda Yustiza, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan.